Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwina Windy Pinasti dengan NPM 211443025 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya sebagai anggota kelompok 8 dengan materi hak dan kewajiban. Tugas ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak T. Heru Nurdiansyah, MPD. Hak dan kewajiban warga negara. Suatu status kewarganegaraan menentukan kedudukan setiap orang sebagai subjek hukum yang akan mendapatkan hak dan kewajiban warga negara. Di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya. Menurut Purbacaraka yang telah dikutip oleh Halim tahun 1988, hak boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, sedangkan kewajiban harus dilakukan atau harus tidak dilakukan. Jenis hak. Menurut Kansil tahun 1996, terdapat dua jenis hak. Yang pertama adalah hak mutlak, adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Hak dapat dipertahankan oleh siapapun, setiap orang harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak adalah hak asasi manusia, hak publik mutlak, hak keperdataan. Yang kedua, hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut, memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Hak relatif sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan dengan berdasarkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Unsur hak dan kewajiban. Unsur hak ialah suatu kebolehan, bukan keharusan. Akibatnya, seseorang atau suatu pihak tidak bisa dipaksa jika mau menggunakan haknya. Namun, juga sebaliknya, ia tidak bisa dilarang jika akan menggunakan hak tersebut. Unsur kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan. Akibatnya, seseorang atau suatu pihak dapat dipaksa untuk melaksanakan kewajiban dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman apabila tidak menjalankan kewajiban tersebut. Aspek menggunakan hak. Aspek menggunakan hak terdapat 3 aspek. Yang pertama, aspek kekuatan, kekuasaan atau wewenang untuk melaksanakan hak. Hak memiliki besaran sama jika pemegang hak tidak memiliki kekuasaan atau wewenang untuk menggunakannya, maka hak tersebut tidak berguna. Yang kedua, aspek perlindungan hukum atau proteksi hukum, melangsir atau mengesahkan aspek kekuasaan atau wewenang yang memberikan kekuatan bagi pemegang hak mutlak untuk menggunakan hak tersebut. Aspek pembatasan hukum atau restriksi hukum, membatasi dan menjaga agar tidak terjadinya pihak yang melampaui batasan atau kelayakan dan kepantasan yang akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Aspek melaksanakan kewajiban juga terdapat 3 aspek. Yang pertama, aspek kemungkinan. Secara logis, pihak yang berkewajiban sungguh mungkin dan mampu untuk melaksanakan kewajiban dengan semestinya. Yang kedua, aspek perlindungan hukum. Melegalisir atau mengesahkan kedudukan pihak yang telah melaksanakan kewajiban sebagai orang atau pihak yang harus dilindungi dari adanya tuntutan atau gugatan apabila telah melaksanakan kewajiban dengan baik. Yang ketiga, aspek pengecualian hukum. Pertimbangan jiwa hukum dalam menghadapi pelaksanaan kewajiban oleh seseorang atau suatu pihak yang telah memadahi. Selanjutnya, penjaminan hak dan kewajiban. Penjaminan hak dan kewajiban warga negara telah diatur dan dijamin dalam konstitusi negara, sehingga siapapun atau pihak manapun tidak dapat mengganggu hak dan kewajiban tersebut.
di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 27 sampai dengan pasal 34 memuat hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara tersebut disebut sebagai hak dan kewajiban konstitusional karena termuat dalam konstitusi negara. Hak dan kewajiban bersifat resiprokal. Hak dan kewajiban mencakup seluruh aspek kehidupan warga negara, akan tetapi dalam pengaturannya hanya bersifat garis besar. Pengaturan dan penjaminan tersebut dalam norma hukum di bawah Undang-Undang Dasar 1945 seperti undang-undang dan peraturan daerah. Kewarganegaraan sebagai hak dan kewajiban. Gagasan bahwa warga negara adalah hak dan kewajiban disajikan oleh salah satunya adalah T.H. Marshall dalam buku Citizenship and Social Class tahun 1950 yang mengkonseptualisasikan warganegaraan atas dua hak, yaitu hak sipil politik, hak sosial ekonomi. Hak sipil atau politik. Hak untuk hidup. Hak untuk hidup tetap melekat daripada manusia dalam kondisi apapun termuat dalam pasal 28A. Hak atas persamaan dan kebebasan. Seluruh manusia di depan undang-undang memiliki persamaan dari segi hak, kewajiban, dan perlindungan hukum. Tercantum dalam Undang-Undang Pasal 2 Deklarasi Universal yang ditegaskan oleh semua di depan hukum berkedudukan sama. Kebebasan berpikir, menyatakan pendapat. Selanjutnya, hak berkumpul dan berserikat. Manusia adalah makhluk sosial sehingga memerlukan sosialisasi dan berkumpul dan berserikat. Selanjutnya, hak beragama. Agama merupakan sumber motivasi dan inspirasi yang paling tinggi menuntut dan menyelamatkan manusia dalam kondisi nista. Hak sosial dan ekonomi. Hak ekonomi mengidentifikasikan wilayah-wilayah mana dalam bidang ekonomi pertimbangan moral yang dapat dijadikan pedoman untuk aksi-aksi individu serta bagi institusi sosial dan politik. Hak pelayanan kesehatan berorientasi pada kesehatan, sikap dan perilaku hidup sehat yang dimiliki masyarakat termasuk dengan lingkungan sehat. Hak memperoleh pendidikan. Warga negara memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Tanpa pendidikan, sangat sulit untuk mewujudkan kualitas SDM yang handal dan dapat diandalkan untuk pembangunan bangsa. Sehingga, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran bagi warga negara harus mendapatkan perhatian yang serius di kalangan pemerintah. Berikut adalah daftar penanya dari beberapa kelompok saat kelompok 8 presentasi. Sekian, apabila terdapat salah kata dan penulisan dalam PowerPoint, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.